Saya Santa Yunita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permulaan pengaruh Islam di Kerajaan Delhi, India. Kesultanan Delhi adalah kerajaan yang bercorak muslim di India selama 320 tahun. Pada tahun 711 Masehi, tentara Bani Umayyah berhasil menancapkan kekuasaannya di lembah Indus di bawah pimpinan Jenderal Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim dapat menguasai dan menaklukkan wilayah barat laut India, yaitu Punjab dan Sind, hanya dalam 4 tahun. Sejak saat itu wilayah tersebut termasuk menjadi wilayah Islam. Kesultanan Delhi mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Syamsuddin Iltutmish. Ketika Kesultanan Delhi berada di tangannya, Sultan Iltutmish menerapkan suatu kebijakan damai terhadap orang-orang Hindu pada umumnya dan pemimpin-pemimpin daerah pada khususnya. Ia memperlakukan masyarakat dengan setara dan memberi kebebasan penuh bagi non-muslim dalam beragama. Di ibu kota Delhi, bahkan mereka membungkuk terhadap patung mereka, mandi di sungai Jamuna, dan menjalani ritual agama mereka tanpa halangan dan rintangan dari negara. Hasil dari kebijakan ini adalah dalam 2,5 dekade, pemimpin orang-orang Hindu setuju dan tidak bergabung melawan aturan dari Islam. Mengapa Islam mudah diterima di Delhi? Pada saat itu, kondisi masyarakat Hindu terbagi dalam beberapa kelompok terpisah karena adanya sistem kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sistem kasta semakin absolut dan sikap Brahmana yang semakin keras terhadap kasta di bawahnya. Padahal di sisi lain, Islam mengajarkan tentang kebersamaan, toleransi, kesamaan kedudukan, dan berkeadilan sosial. Dinasti pada masa Kesultanan Delhi. Yang pertama adalah dinasti Mamluk. Pemerintah pada masa dinasti Mamluk. Yang pertama ada Qutb ad-Din al-Aibak. Ia menjadi pengganti Muizuddin dalam memerintah India Utara yang dipusatkan di Delhi. Ia juga melawan pemberontakan Raja Hindu yang menentang kekuasaan Muslim di India. Yang selanjutnya adalah Sultan Iltutmish. Kecakapannya dalam dunia perpolitikan dan membesarkan negara menjadikannya sebagai orang yang berpengaruh dan paling berjasa sepanjang Kesultanan Delhi. Yang ketiga adalah Ghiyatsuddin Balban. Balban menampilkan kekuatan besar dan kekejaman dalam menghancurkan rival politik, pemberontak, menghukum gubernur dan kepala daerah yang keras kepala. Runtuhnya dinasti Mamluk terjadi karena cucu Balban, yaitu Qoyqobad. Ia suka berfoya-foya dan tidak mengetahui tentang negara. Dinasti kedua adalah dinasti Khalji. Pemerintah pertamanya adalah Jalaluddin Firuz. Pada masa pemerintahannya, ia melonggarkan kepengurusan negara, sehingga hal ini menyebabkan tingkat kejahatan semakin subur atau meningkat. Selanjutnya adalah Alauddin Khalji. Dia adalah penguasa yang ambisius, maka tidak heran jika wilayah kekuasaannya hampir meliputi seluruh wilayah India termasuk Deccan. Kemunduran dinasti Khalji. Sepeninggal Alauddin, dua penguasa selanjutnya tidak mampu memimpin negara dengan baik sehingga kesultanan menjadi krisis. Ghiyatsuddin dikenal sebagai sultan yang adil dan tegas dalam menjalankan kekuasaannya. Dia pernah menghukum 2 gubernur di provinsi Badaun dan Kut yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat. Dia juga dianggap sebagai penyelamat Islam dari ancaman Hindu yang ingin menumbangkan Islam. Dia juga memulihkan ketertiban internal dan kekacauan administrasi keuangan. Dia memulihkan hibah tanah yang didistribusikan dengan boros oleh pendahulunya. Sepeninggal Ghiyatsuddin tahun 1325, batas kesultanan ini melampaui yang pernah dikuasai oleh bangsa Khalji. Sultan terakhir dari penguasa Tughlaq bernama Mahmud Syah yang naik takhta setelah kehancuran negara akibat penyerangan Timurlang. Ketidakcakapannya dalam memerintah
memerintah membuat kerajaan direbut oleh penguasa Multan bernama Khizr-Khan, sehingga terjadilah atau berdirilah dinasti Sayyid. Selanjutnya ada dinasti Sayyid. Dinasti Sayyid menjadi kekuatan negara yang terus-menerus bersaing sejajar dengan kerajaan Muslim dan Hindu lainnya. Khizr-Khan berhasil menguasai Delhi dan mengangkat dirinya sebagai sultan. Dia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Menurut Firista, rakyat sangat bahagia di bawah kepemimpinannya. Khizr-Khan digantikan oleh anaknya yaitu Mubarak Shah yang juga terkenal baik. Namun dia terbunuh pada tahun 1434 Masehi oleh seorang bangsawan bernama Sadruddin Mulk. Lalu keponakannya Muhammad Shah naik tahta dan membalaskan dendam kematian pamannya. Ia memimpin selama 12 tahun lalu digantikan oleh anaknya yaitu Alauddin Alamsyah yang merupakan raja terakhir dan terlemah dalam dinastinya. Dia secara sukarela menyerahkan tahtanya pada Bahlul Lodi, seorang bangsawan Afgan yang dengan kesepakatan bersahabat membolehkan raja terakhir dari dinasti Sayyid hidup dengan damai di Badaun sampai akhir hayatnya. Yang terakhir adalah dinasti Lodi. Bahlul Lodi naik tahta pada tahun 1451. Aksinya yang menonjol adalah penaklukan Jaunpur. Muhammad Nizam Khan, putra kedua Lodi yang menggantikan dengan gelar Sikandar Lodi, merupakan seorang administrator ulung. Selanjutnya, penguasa Ibrahim Lodi banyak menangkap dan memenjarakan bangsawan yang menentangnya. Pada tahun 1526 Masehi, Babur menyerang India dan terjadi pertempuran sengit di Panipat dan Lodi terbunuh. Pertempuran ini dan kekuasaannya beralih ke tangan Babur yang mendirikan dinasti